Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan kita meneruskan topik pembahasan minggu lalu, yaitu tentang kesempatan yang terbatas. Ini adalah sesi yang ke-6, sesi terakhir. Malam ini akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragi. Oke, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami saling berdiskusi, saling sharing. Kiranya ini boleh mempertajam pikiran kami, wawasan kami, dan kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Remi yang akan menyampaikan pemaparannya. Tuhan berikan hikmat akal budi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan langsung saja. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Pada malam hari ini adalah sesi terakhir untuk materi kita, untuk tema kita, kesempatan yang terbatas. Dan pada malam hari ini ada 5 materi yang akan kita sharingkan, Pak. Bagaimana tentang kesempatan yang terbatas ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kontrak perjanjian kita dengan Allah. Kemudian menjadi kekasih Tuhan. Dan yang ketiga, kita menemukan dan menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima, menjaga hati kita. Kita akan masuk bagian pertama, yaitu kontrak perjanjian. Sejatinya sebagai orang percaya, kita sudah menandatangani kontrak perjanjian dengan Tuhan, yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kontrak perjanjiannya bahwa hidup kita ini tidak bermilik lagi, hidup kita ini kita tidak berhak lagi, dan kita sudah mati tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, yang artinya di mana kita tidak boleh lagi memiliki cita-cita, keinginan, dan ambisi apapun jika hal itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi segala apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi ambisi dan cita-cita kita, kita harus sesuaikan dengan kehendak Allah. Nah, jika kalau itu tidak kehendak Allah, berarti kita tidak berhak melakukannya. Maka untuk itu, kita harus memulai sekarang memindahkan hati kita di dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita memiliki keinginan, cita-cita, ambisi, hal itu harus lahir dari hati Allah yang ditaruh di dalam hati kita, sehingga keinginan kita benar-benar merupakan keinginan Tuhan. Jadi bukan keinginan kita lagi. Nah, hal ini tidak mudah, tetapi ini adalah sebuah perjuangan bagi kita, dan kita meminta agar Tuhan terus memimpin hidup kita, sehingga bagi kita itu memang sangat mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, jadi ini adalah sebuah perjuangan bagi kita, bagaimana tadi apa yang menjadi ambisi, cita-cita, dan apa yang menjadi keinginan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya kita makin menyadari bahwa di hari-hari terakhir ini kita sering melanggar kontrak perjanjian kita kepada Tuhan, di mana kita masih menikmati kesenangan-kesenangan yang menurut kita membuat hidup kita lengkap dan bahagia. Mestinya hidup kita lengkap dan bahagianya hanya di dalam Tuhan. Jadi dengan kondisi ini, maka kita harus terus berusaha untuk memindahkan kita ke kerajaan surga. Supaya apa tadi? Supaya kita tidak lagi memiliki kesenangan-kesenangan dan menikmati kesenangan-kesenangan yang membuat
kita itu membuat hidup kita merasa bahagia dan lengkap. Dalam kehidupan umum, kita melihat orang-orang yang sudah sangat sulit merubah, bahkan mungkin tidak bisa berubah lagi. Jadi banyak kita lihat orang-orang Kristen yang mungkin yang mereka sudah sulit untuk berubah. Bahkan mungkin ya sudah tidak bisa berubah lagi karena mereka sudah sudah terlalu jahat ya. Jadi sulit untuk untuk dia berubah. Mereka bukan orang jahat, mereka bukan orang-orang yang berada di luar lingkungan gereja dan pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam kegiatan pelayanan dan memiliki kedudukan di dalam pelayanan. Nah, jadi hal ini disebabkan karena mereka sudah tertambat kepada dunia ini, sehingga mereka tidak pernah memikirkan akan hari kematiannya ya. Jadi itu yang membuat mereka sulit berubah. Jadi dia berpikir bahwa masih panjang gitu hidupnya. Maka sulit memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Karena hatinya sudah tertambat dengan hal-hal hal-hal dunia ini. Hal ini bisa kita lihat dari gejala jiwa mereka yang terekspresi dalam sikap dan tindakannya. Seperti apa? Seperti ucapan yang mau menonjolkan diri, kata yang sembarangan, yang ditujukan kepada orang-orang sehingga bisa melukai hati orang dan mengkhianati sesamanya. Ini yang kita lihat dalam kehidupan orang-orang yang tidak mau merubah diri di dalam Tuhan. Jarang orang mau jujur melihat diri sendiri. Lebih banyak orang terbiasa untuk meliciki dirinya sendiri. Jadi orang seringkali tidak melihat dirinya, tetapi seringkali orang melihat orang yang lain gitu loh. Melihat diri orang lain, tapi dirinya nggak pernah dia lihat. Kebanggaan terhadap barang-barang yang kita miliki. Kesenangan kita tampil di depan umum. Punya kedudukan. Orang yang masih mencari panggung sekecil apapun, sependek apapun panggung itu, dia belum memindahkan hatinya di dalam kerajaan surga. Jadi itulah kejahatan yang dilakukan banyak orang. Jadi tidak mau bertobat, tidak mau berubah, dan tidak mau mempersiapkan diri untuk dia menghadap Tuhan. Kenapa tadi? Karena jarang ada kejujuran dalam dirinya, karena memang hati itu sangat licik gitu ya. Jadi dia merasa sudah benar gitu. Nah, jadi yang dia cari hanyalah kesenangan-kesenangan, ingin tampil di depan umum dan punya kedudukan dan juga mencari panggung. Kita akan masuk bagian yang kedua, menjadi kekasih Tuhan. Kita harus terus bertumbuh dalam pengertian akan kebenaran dan bertumbuh dalam pengalaman berjalan dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita mengerti dan menghayati bahwa satu-satunya kebutuhan kita adalah Tuhan. Nah, tetapi ternyata tidak mudah ya, tidak mudah untuk mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Karena apa? Karena fokus hidup kita tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Maka jangan sampai dalam situasi krisis atau kritis baru kita bisa menghayati Tuhan. Jadi banyak orang-orang seperti itu. Kegagalan hidup, studi, rumah tangga, karir, sakit, dalam kemiskinan, seakan-akan membuat langit hidup kita rubuh. Dan biasanya kita lebih bisa menghayati bahwa Allah itu hidup. Hanya dialah kebutuhan kita. Jadi dengan kegagalan-kegagalan inilah orang baru menyadari. Orang baru sadar dan dia baru membutuhkan Tuhan. Itu pun sebagiannya. Terkadang juga orang sudah dalam kondisi seperti ini pun dia bukan lari kepada Tuhan, tapi dia lari kepada kekuatannya atau kepada manusia atau kepada hal-hal yang lain gitu. Walaupun tadi dia mengalami hal-hal seperti ini, tetapi ya bersyukur kalau orang-orang dalam keadaan seperti ini dia menghayati kegagalannya dan dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saat ini kita mau mengambil keputusan untuk berkomitmen menjadi
Tuhan itu satu-satunya yang kita butuhkan, kita akan diajar Tuhan banyak hal dan kita akan benar-benar diistimewakan Tuhan. Tetapi di sisi lain, iblis akan menyerang habis-habisan. Nah, jadi kalau kita mau sungguh-sungguh mengambil keputusan, jadi ada yang menghalangi perjalanan kita memang. Jadi iblis tidak takut kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi pendeta, tapi iblis takut kalau kita menjadi kekasih Tuhan, maka kita dihalangi. Maka dia berusaha menggunakan berbagai cara merusak pikiran kita, merusak hati kita, merusak kehidupan kita, agar kita tadi tidak sungguh-sungguh untuk kita di dalam Tuhan. Nah, jika itu memiliki komitmen yang teguh, jika kita memiliki komitmen yang teguh, nah, serangan iblis tidak akan membuat kita jatuh, tetapi akan membuat kita semakin naik di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita memang memiliki komitmen yang teguh, nah jadi apapun serangan iblis tidak akan membuat kita semakin jatuh, tetapi justru membuat kita semakin naik, semakin kita mengasihi Tuhan. Tuhan juga pasti akan melindungi kita dari segala ancaman dalam hidup kita. Yang pertama, dari kuasa gelap. Yang kedua, dari diri kita sendiri, yaitu kedagingan kita yang bisa membinasakan kita. Kemudian yang ketiga, dari pengaruh dunia kita yang jahat. Dan yang keempat, dari bencana dan malapetaka. Dan yang terakhir, dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kita. Jadi inilah perlindungan Tuhan yang diberikan kepada kita. Bahkan orang-orang yang kita kasihi pun kalau kita sungguh-sungguh akan dilindungi Tuhan. Jadi kalau kita menjadikan kekasih Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan dilindungi Tuhan. Nah, jadi perlindungannya tadi ada uh, 5 hal. Yang tadi itu adalah dari kuasa gelap, dari diri kita sendiri, dari pengaruh dunia, kemudian dari bencana alam, dan juga dari niat orang-orang yang jahat. Jadi kita bisa melindungi orang-orang yang kita kasihi dengan cara kita menjadi kekasih Tuhan. Mari kita berlomba untuk ini. Seperti ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 42 ayat 5. Nah, kiranya seperti pemazmur, mari kita mendahului mereka mencari Tuhan dan menjadi kekasih Tuhan. Untuk itu, bulatkan tekad hati kita untuk menjadi kekasih Tuhan. Harga menjadi kekasih Tuhan adalah kita tidak boleh memiliki kekasih lain. Jadi itulah harganya. Jadi hanya Tuhan sajalah yang menjadi kekasih kita. Tidak ada Allah-Allah lain dalam hidup kita. Seperti yang di perjanjian lama itu, di mana bangsa Israel pada waktu itu mereka punya Allah-Allah yang lain. Mereka membuat berhala untuk mereka yakini. Tetapi kita hanya Tuhan sajalah yang menjadi kekasih kita dan tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Kita harus menanggalkan semua keterikatan kita kepada apapun dan siapapun. Ini jadi tidak wajar, jadi aneh, dianggap berlebihan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya, kalau kita menanggalkan semua keterikatan kita. Tetapi memang tidak bisa, tidak harus seperti ini. Kita perjuangkan ini. Kalau saat ini kita masih memiliki keterikatan kepada sesuatu dan ikatan-ikatan kepada sesuatu, tetapi sekarang kita memilih menjadikan Tuhan Allah Bapa kita sebagai kekasih kita satu-satunya. Jadi hal ini tidak mudah ya bagi orang-orang yang tidak berjuang untuk menanggalkan segala keterikatan itu, untuk menanggalkan segala kesenangan-kesenangan yang sudah mengakar, yang sudah mengikat dalam hidupnya. Nah, kalau nggak berjuang, maka ini sulit untuk dilepaskan. Jadi maka kita memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, agar kita menjadi kekasihnya, dan karena itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Jadi untuk menjadi kekasih Tuhan, kita harus menanggalkan semua ikatan-ikatan yang mengikat kita, kesenangan-kesenangan
yang sudah mengikat kita ini harus kita tanggalkan. Nah, kalau kita nggak tanggalkan, kita nggak akan bisa menjadi kekasih Tuhan. Kita akan masuk di bagian yang ketiga, temukan dan selesaikan. Jadi kita harus menemukan dan menyelesaikannya. Jadi jangan hanya menemukan, tapi tidak menyelesaikannya. Mari kita benar-benar serius memikirkan satu hal yang pasti akan kita alami, yaitu ketika kita menghadap Tuhan. Masalahnya, apakah kita sudah menyelesaikan tugas yang dipercaya Tuhan kepada kita? Tuhan pasti menyediakan atau memberi tugas atau pekerjaan kepada masing-masing individu. Jadi Tuhan memberikan tugas ini kepada setiap individu, khususnya kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dan semua kita menjadi anak-anak tebusan, yang sama menjadi pelayan atau budak atau hamba-hamba Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu pasti kita masing-masing memiliki tugas yang diberikan oleh Bapak kepada kita. Tetapi tergantung kita masing-masing apakah kita menemukan dan menyelesaikannya atau hanya kita menemukan tetapi tidak menyelesaikannya. Jadi dalam hal ini kita jangan menganggap remeh ya. Nah, banyak orang-orang sudah pelayanan kemudian ditinggalkan, tidak diselesaikan. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Jangan sampai nanti kita tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Karena apa? Karena itu akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Tuhan. Nah, jadi untuk itu selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, marilah kita menemukan tugas yang Allah berikan kepada kita untuk kita selesaikan. Masalahnya mengapa orang tidak mengetahui tugas yang dipercayakan kepadanya? Banyak penyebabnya. Di antaranya orang sibuk dengan persoalan hidupnya sendiri karena tidak mengerti tujuan hidup ini. Nah, yang artinya ya kita bukan berarti kita nggak bekerja ya, bukan berarti kita juga nggak berkarya, bukan berarti kita juga hanya artinya mencari kehidupan kita. Nah, tetapi banyak masalahnya kan banyak orang itu sibuk, artinya fokus hidupnya ke sana terus gitu. Jadi dia tidak memikirkan lagi apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi dia sangat sibuk gitu. Nah, jadi karena kesibukan ini, perkara dunia ini semakin mengikat dia, ya kan? Padahal kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup ini hanya sementara ya. Jadi sehingga membuat banyak orang tidak mengerti tugas yang dilakukan, yang diberikan kepada Bapa. Nah, dengan kesibukannya terus ini dan tidak memahami maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupannya, tidak memahami apa tugasnya, maka kuasa kegelapan pun akan menggiring dia terus sehingga dia masuk dalam kebinasaan. Nah, dia akan masuk dalam kebinasaan dan ini akan terpisah nantinya dengan Tuhan sampai selama-lamanya kalau dia tidak berubah gitu. Ironis sekali jika kita ada di ladang Tuhan, tetapi kita tidak dapat melakukan apa yang sebenarnya menjadi bagian kita. Nah, jadi ironis ya, kita di ladang Tuhan, tapi tidak mengerti apa yang menjadi bagian kita. Atau bisa saja itu menjadi bagian kita, atau menyentuh bagian kita, tetapi tidak melakukannya tanpa mengerti perasaan Allah. Jadi hanya dengan keinginan kita, dengan ambisi kita. Atau kita tidak melakukan dalam kesadaran yang benar, karena pasti di situ banyak agenda pribadi kita. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke agenda pribadi kita, nah ini bahaya sekali. Maka masih terjadi kemelesetan di situ. Tapi oleh berkat dan belas kasih Tuhan, Tuhan memperbarui cara kita berpikir, kita akan mulai diarahkan Tuhan menemukan proyek-proyek Tuhan yang harus kita selesaikan. Jadi dengan hal ini supaya kita
tidak terjebak ya, maka kita semulainya melakukan kehendak Allah itu dari hal-hal yang sederhana dulu ya, dari hal yang kecil, dari bagaimana ketepatan kita berbicara, berpikir, bertindak, mengambil suatu keputusan. Nah, disitulah terbangun kesucian kita akan Allah, dan kita akan dipercaya menerima pekerjaan Tuhan kalau kita sudah benar-benar setiap hari hidup dalam kekudusan. Jadi kalau kita udah melakukan hal-hal perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kita kepada hal-hal yang besar kalau kita sudah benar-benar setiap hari hidup dalam kekudusan. Apakah kita sudah menemukan proyek Bapak bagi kita secara pribadi? Apakah kita sudah mengusahakan untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu dan caranya? Sehingga pada waktu kita meninggal dunia, kita sudah menyelesaikan proyek itu. Nah, dengan gentar kita harus bertanya-tanyakan, jangan-jangan apa yang dipercayakan kepada kita belum kita selesaikan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 9:4, selagi masih ada siang, selagi masih ada kesempatan, temukan dan selesaikan. Jadi selagi masih ada hari siang, masih ada waktu, masih ada kesempatan, marilah kita menyelesaikannya dengan baik. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan terhadap kehidupan kita, jadi kita harus menyelesaikannya dengan baik, karena ada saatnya nanti waktu kita sudah tidak ada lagi. Jadi waktu kita sudah habis, jadi selagi masih ada waktu, marilah kita menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada kita, tugas yang kita emban, kita harus selesaikan dengan baik. Kita akan masuk bagian keempat, mencari Tuhan. Nah, ini tadi sudah dikhotbahkan Pak Eras tadi setelah doa. Ini tadi firman-Nya tentang mencari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mencari Tuhan itu? Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi mencari Tuhan dan menemukan Tuhan ini adalah usaha kita sendiri, ya kan? Ini adalah usaha kita sendiri agar kita bisa memahami dan menemukan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi kita harus mencarinya. Nah, jika kita tidak mencari, maka kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan dan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi rencana dan kehendak Tuhan bagi setiap orang itu pasti berbeda, ya kan? Pasti berbeda. Maka itu kita harus berusaha terus mencari Tuhan. Banyak orang tidak mempedulikan apa artinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan berjalan bersama Dia. Tidak peduli akan kehendak Allah dan rencananya untuk dilakukan dan dipenuhi. Manusia yang terhilang adalah manusia yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan tidak berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Jadi mencari Tuhan bukan artinya bahwa Tuhan itu pernah hilang ya, tetapi Ia selalu ada. Tetapi masalahnya yang terhilang itu adalah kita sendiri, manusia itu sendiri yang terhilang karena memilih jalannya sendiri, tidak hidup menurut jalannya Tuhan. Jadi orang-orang seperti ini tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan, sampai kapanpun, sampai ia mati, dan bahkan sampai ia terhilang dari Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau dia tidak mencari Tuhan, jadi bukan tadi ternyata kita mencari, Tuhan itu hilang, tapi yang terhilang itu adalah kita sendiri. Jadi karena kita tadi memilih jalan kita sendiri dan tidak hidup menurut jalannya Tuhan. Roh Kudus pasti mengingatkan
Jadi kalau kita tadi sudah tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, pasti Roh Kudus mengingatkan, menegur agar kita bertobat. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi kalau peringatan dan teguran Roh Kudus diabaikan, tidak dipedulikan, orang itu akan benar-benar terhilang sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita serius mau hidup selalu ada di hadirat Tuhan, kita harus selalu memeriksa diri. Jadi ini yang perlu, bahwa kita harus memeriksa diri kita setiap harinya. Apakah kita ini ada di jalannya Tuhan atau bukan? Nah, jadi dengan memeriksa diri kita tahu sesuatu yang salah yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, jadi dengan kita tahu apa yang salah kita lakukan, baik itu lewat ucapan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, maka dengan kita memeriksa diri kita, pasti kita itu tahu, oh ini salah gitu. Maka kita langsung bisa bertobat. Nah, jadi eh, kita langsung minta ampun dengan Tuhan. Nah, dengan kebiasaan kita memeriksa diri setiap hari, setiap saat, nah akan membuat kita memiliki naluri yang hidup bersih di mata Tuhan. Nah, tapi kalau kita nggak memeriksa diri, kita nggak akan bisa memiliki naluri yang bersih gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita sembunyikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita terus memeriksa diri kita, oh ini salah, oh ini nggak benar. Nah, jadi harusnya kita langsung akan uh, berubah dan kita minta ampun kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mencari Allah? Nah, yang pertama, kita harus sungguh-sungguh setiap hari menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam jam doa, dalam saat teduh. Nah, ini tentu adalah dengan kesungguhan. Jadi kita harus bisa menyediakan waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi banyak orang tidak melakukan ini, ya kan, banyak orang waktunya banyak pada hal-hal yang lain. Dia banyak waktu untuk bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, banyak waktu berjumpa dengan berkumpul dengan keluarga, bahkan juga pergi berjalan-jalan, banyak waktu yang dia pakai. Tetapi waktu yang untuk Tuhan nggak ada gitu. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh orang-orang, ya kan. Maka dia nggak dia mencari Tuhan. Nah, jadi mencari Tuhan itu berarti kita harus sungguh-sungguh setiap hari menyediakan waktu untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan saat teduh kita. Itu harus adalah menyediakan waktu yang benar-benar gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus menemukan kebenaran dalam kitab. Tentu ini sudah artinya bahwa kita harus membaca firman. Kemudian kita juga membaca buku-buku rohani, dan yang pentingnya adalah kita sering mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah-khotbah. Mungkin sekarang ini udah banyak, bisa lewat YouTube, yang akan bisa membuat pemahaman-pemahaman kita akan lebih 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 benar lagi, akan lebih mengerti lagi akan Tuhan. Kemudian yang kita harus memperhatikan setiap kejadian yang kita alami, karena itu merupakan cara Allah mendewasakan kita. Jadi lewat kejadian itulah kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimanapun keadaannya yang tidak menyenangkan, itu adalah merupakan berkat bagi kita. Jadi kalau kita nggak dibuat masalah, dibuat persoalan, kadang kita nggak mengerti gitu ya. Tetapi dengan masalah dan persoalan itu yang tidak menyenangkan, nah itu yang akan menjadi berkat bagi kita untuk mendidik kita dan untuk mendewasakan kita. Jadi dalam setiap masalah persoalan kita harus mengerti dan memahami pasti di balik itu ada maksud Tuhan bagi kita. Kemudian kita akan masuk bagian yang terakhir, bagian yang kelima adalah menjaga hati. Mempercayai bahwa Allah itu pribadi yang hidup dan nyata, tidak mudah. Ya, ini tidak mudah kalau kita nggak sungguh-sungguh. Mudah mengatakan percaya, tetapi percaya dalam arti yang benar tidak mudah. Kan? Sejatinya tidak banyak orang yang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada. Sebab banyak orang beragama yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi sebenarnya
belum percaya atau tidak percaya. Hal ini tampak dari kehidupannya. Ini akan nampak dari kehidupannya. Jadi hanya mulut gitu ya, hanya mulut mengatakan percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan belum menyatakan kepercayaannya kepada Allah. Jadi masih sembarangan bicara, sembarangan berpikir, sembarangan berperilaku. Nah, seakan-akan Allah itu tidak ada. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah. Mulutnya mengaku aku percaya Allah, tetapi dalam tindakannya keseharian tidak menampakkan bahwa kepercayaannya kepada Allah. Ya kan, tentu orang yang percaya kepada Allah, yang menemukan Allah, itu akan kita lihat dari setiap sikap dan tindakan dan perbuatan dalam setiap apa yang dipikirkan dan apa yang direncanakan dan apa yang diputuskan. Kalau kita berkata bahwa kita memilih untuk percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu nyata, dan kita menunjukkan hormat kita kepada Allah, maka kita buktikan dengan hidup tak bercacat, tak bercela. Ini pembuktiannya orang yang eh, menyatakan bahwa Allah itu hidup. Jadi hidupnya akan tidak bercacat dan tidak bercela. Setiap kali kita melakukan sesuatu, baik apa yang kita pikirkan, kita renungkan, atau kata-kata yang mau ucapkan, perbuatan kita selalu berpikir bahwa Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi maka kita tidak akan lagi sembarangan hidup. Kita tidak lagi ceroboh, ya kan? Dengan demikian kita akan mempertimbangkan segala sesuatu yang kita ucapkan, mempertimbangkan setiap tindakan, mempertimbangkan setiap apa yang kita lakukan, apakah ini melukai hati Tuhan atau tidak. Inilah orang yang memilih percaya kepada Allah dan menunjukkan rasa hormatnya kepada Allah. Sejujurnya kita sering meleset. Kalau kita memeriksa hidup kita di hadapan Allah, masih ada kesalahan yang masih saja kita lakukan, baik melalui pikiran maupun perasaan kita yang tidak terlihat orang. Dalam hal ini, ada pihak manapun dapat dalam hal ini tidak ada pihak manapun yang dapat menjaga kita. Jadi hanya kita yang bisa menjaganya. Tanggung jawab menjaga diri terdapat pada diri kita sendiri. Jadi bukan pada orang lain, tapi pada kita sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus, tetapi kalau kita tidak meresponi dengan benar, Roh Kudus juga tidak memaksa. Ya kan? Jadi Roh Kudus itu tidak memaksa kita. Jadi itu adalah pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita meresponinya atau tidak? Jadi itu semua ada di tangan kita. Itu ada semuanya ada pilihan kita. Jadi semua ini sumbernya adalah dari hati kita. Nah, maka kita harus menjaga hati. Nah, kalau tidak hidup benar-benar bersih, tidak akan Tuhan kita tidak akan tahan berdiri nanti di hadapan kesucian Allah nantinya. Maka untuk itu kita harus menjaga hati kita dengan apa tadi? Dengan meresponi di mana Tuhan akan di mana Roh Kudus yang akan terus menuntun kita dan membimbing kita. Ini yang terakhir, jika kita berada di luar kemampuan kita, kita pasrah saja. Kadang Tuhan akan mengizinkan kita berada di posisi sulit dan terjepit yang bisa membuat kita jatuh atau hancur. Tetapi yang penting kita tidak boleh berdosa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berperkara, Tuhan pasti akan menolong kita, dan kita akan melihat bukti-bukti kehadiran dan pertolongan Tuhan. Nah, jadi inilah keberanian kita untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi ada rasa kekhawatiran kita, rasa cemas kita, rasa takut kita akan hilang secara bertahap. Sehingga rindu kita akan pulang ke surga itu akan ada. Jadi
malah kita terus menjaga hati kita agar bersih dari kemelesetan. Jadi kalau kita jika kita tidak mengabaikan semua ini ya, tapi yang penting kita berdoa, tapi yang penting kita tidak berdosa kepada Tuhan ya. Nah, jadi Tuhan pasti akan berperkara dan menolong kita dan melihat bukti-bukti kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi sudah selesai. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Dalam sesi terakhir ini saya serahkan kembali kepada Pak David. Oke, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparan materi malam hari ini. Sekaligus saya buka kesempatan untuk kita saling berdiskusi, menambahkan atau ada yang mau ditanyakan, langsung saja silakan. Oke, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita mau beristirahat. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa mencerahkan pikiran kita dan mempertajam nurani kita, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan ya. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan malam hari ini. Kami sudah banyak belajar, banyak berdiskusi, kiranya ini boleh mencerahkan pikiran kami supaya kami semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau beristirahat, kiranya Tuhan menolong kami. Dan dalam peristirahatan ini, Tuhan pulihkan kesegaran kekuatan tubuh kami. Besok pagi kami kembali melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, bye-bye. Selamat malam. Malam semuanya. Malam.